Sabang, telah banyak sejarah yang terukir di pulau ujung barat Indonesia ini. Mulai dari sejarahnya sebagai kota pelabuhan besar, serta jejak kependudukan Jepang yang masih membekas hingga sekarang. Sahabat arsip, di momen Idul Adha ini, Balai Arsip Statis dan Tsunami menampilkan tayangan khusus terkait tempat karantina haji yang pernah ada di Sabang. Tugunya ini ya, tugu karantina haji. Ya, ini karantina haji dibangun pada tahun 1920 dari Pulau Rubua ini. Dijadikan tempat karantina bagi jemaah haji yang baru pulang dari Mekah tadinya, sebagaimana diceritakan tadi oleh Bang siapa namanya? Pak Hatta. Pak Hatta ya. Objek bersejarah ya, dapat dijadikan sebagai wisata kearsipan, wisata budaya ya, wisata sejarah yang bisa dikombinasikan dengan wisata alam ya, Pulau Rubiah. Nah, sayangnya memang situasinya agak kehutanan sedikit. Ya, agak rimbun lah ya gitu ya. Sebagai upaya memperluas kekuasaannya di Sabang serta menarik perhatian rakyat Aceh, oleh pemerintah Hindia Belanda dibangunlah asrama haji di Pulau Rubiah. Jadi ini bangunan utamanya ya, Bang ya? Jadi ini bangunan kedua. Bangunan kedua, bangunan yang pertamanya? Waktu Belanda buat. Belanda buat, tapi direnovasi balik oleh pemerintah ibu kota Sabang. Dulunya panjang, sampai segitu panjangnya. Ini ceritanya waktu kakek saya. Karena kakek saya tahun 1940 ke sini. Bapak saya tahun 1955. Ini dibangun tahun 1920 tadi kan? 1920 kan ya. Jadi setelah renovasi baru ini tidak digunakan lagi sebenarnya. Tidak digunakan lagi. Hanya cuma untuk tinggal ini ya? museum. Tinggal museum aja. Untuk kenangan-kenangan masa lalu. Dipilihnya Pulau Rubiah ini dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat strategis di mana akses pelayaran kapal-kapal mudah untuk dijangkau. Dalam pembangunannya, pemerintah Belanda mengeluarkan dana besar-besaran, sehingga pada masanya bangunan ini merupakan salah satu bangunan karantina termewah yang dibangun di Indonesia. Belanda kala itu berhasil membangun gedung berukuran besar di tanah seluas 10 hektar. Namun sayangnya, asrama haji ini terpaksa berhenti beroperasi ketika Jepang datang dan menginvasi Indonesia. Jepang pada akhirnya mengubah tempat ini menjadi barak tentara. Hingga kemudian pada tahun 1944 Belanda datang untuk melawan Jepang. Bangunan asrama kemudian dialihfungsikan menjadi tempat persembunyian. Maka dari itu, akibat perlawanan tersebut beberapa bangunan sayangnya hancur. Sejak itu pula, Pulau Rubiah tidak lagi menjadi pusat karantina bagi jemaah haji. Dan seiring perjalannya waktu, bangunan ini terlantar dan terabaikan keberadaannya. Kehadiran karantina haji, karena ini nyata ya, true story tentang bagaimana perjalanan haji Indonesia pada zaman Belanda ya, ketika mereka akan berangkat, mereka akan di karantina di sini. Demikian juga ketika pulang ya, pulang juga di karantina sini. Maka ada yang sakit, ada yang tidak bisa masuk lagi ke Indonesia, maka didiamkan di sini dan dikuburkan di sini. Dimakamkan di sini. Berapa orang? Sekitar 5.000-an ya? Ya, sekitar lebih 5.000 lah. Oke ya. Tentu ini memerlukan perhatian kita bersama, terutama Dinas Pariwisata, karena ini bisa dijadikan destinasi wisata yang sangat menarik, dipadukan dengan benteng, dipadukan dengan makam-makam ini, kemudian ada juga wisata alamnya. Alamnya yang luar biasa, rindang ya, sejuk. Yang pertama alam laut. Karena nomor satu di sini alam laut nomor satu. Ada karang batik, karang otak, karang piring, karang bunga, bermacam-macam karang yang ada di sekitar pulau.
Hingga sekarang, bangunan ini akan terus abadi jika kita sebagai insan yang mulia terus merawatnya. Hingga nanti anak cucu kita dapat mengetahui memori kejayaan bangsanya di masa yang akan datang.